Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko keamanan terhadap perusahaan. Untuk menjawab soal keamanan nomor 1A. Apa itu cloud computing? Cloud computing merupakan istilah dari cloud diartikan sebagai internet dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Selanjutnya ada 3 kategori cloud computing. Yang pertama, IaaS, mengacu pada sumber daya infrastruktur berbasis cloud yang memanfaatkan teknologi virtualisasi untuk membantu organisasi membangun dan mengelola server, jaringan, sistem operasi, dan penyimpanan data. Pelanggan dapat mengakses dan menyimpan data pada server melalui dashboard atau API atau Application Programming Interface. Selanjutnya yaitu contoh IaaS. Yang pertama, Amazon Web Service. AWS diawasi oleh Amazon dan digunakan untuk komputasi awan on demand secara berlangganan untuk membantu perusahaan menyimpan data dan mengirimkan konten. Yang kedua yaitu Microsoft Azure. Microsoft Azure adalah produk IaaS yang memungkinkan untuk membuat, menguji, dan mengelola aplikasi melalui jaringan pusat data Microsoft. Yang kedua yaitu PaaS. PaaS mengacu pada layanan platform berbasis cloud yang memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh pengembang untuk membuat aplikasi custom. Dengan PaaS, aplikasi custom bisa dibangun secara online tanpa harus berurusan dengan penyajian data, penyimpanan data, dan manajemen. PaaS menyediakan platform online yang dapat diakses oleh berbagai pengembang untuk membuat perangkat lunak yang disampaikan melalui internet. Selanjutnya yaitu contoh PaaS. Yang pertama, Google App Engine. Google App Engine memungkinkan pengembang membangun dan menghosting aplikasi web di pusat data berbasis cloud yang dikelola oleh Google. Yang kedua yaitu OpenShift. OpenShift adalah perangkat lunak PaaS on-premise. Keuntungan terbesar dari PaaS adalah kontrol yang diberikan administrator IT terhadap perangkat lunak dan aplikasi platform yang sedang dibangun. Kerugian dari model PaaS adalah Anda hanya dapat mengontrol apa yang dibangun di platform, sehingga jika ada pemadaman atau masalah dengan perangkat keras atau sistem operasi yang dibangun di platform itu tidak meliputi perangkat lunak. Selanjutnya yaitu yang ketiga, SaaS. SaaS mengacu pada perangkat lunak berbasis cloud yang di-host online oleh perusahaan dan bisa dibeli secara berlangganan dan dikirimkan melalui internet. Produk SaaS adalah salah satu layanan komputasi awan yang paling sering digunakan oleh perusahaan untuk membangun dan mengembangkan bisnis mereka karena mudah digunakan dan dikelola dan sangat scalable. Karena tidak perlu diunduh dan dipasang di masing-masing perangkat untuk menyebarkannya ke seluruh tim atau perusahaan. Ini sangat berguna bagi tim yang bekerja dengan terpisahkan ruang dan jarak. Yang selanjutnya yaitu contoh dari SaaS. Yang pertama, JIRA. JIRA adalah perangkat lunak manajemen proyek yang dikirimkan oleh Atlassian dan dapat dibeli secara berlangganan. Kedua yaitu Dropbox. Dropbox adalah alat SaaS yang berbagi file, memungkinkan banyak pengguna dalam grup atau organisasi untuk mengunggah dan mengunduh berbagai file. Keuntungan terbesar dari penggunaan produk SaaS adalah kemudahan untuk mengatur dan menggunakannya. Anda hanya perlu login secara online untuk mengakses dan mulai menggunakannya tanpa perlu secara lokal hosting perangkat lunak pada server di tempat kantor atau bisnis Anda. Namun di sisi lain, ketika menggunakan produk SaaS, Anda tidak memiliki kendali atas infrastruktur berbasis cloud yang dijalankan, dan jika ada penyedia perangkat lunak mengalami pemadaman, begitu juga dengan Anda.
Yang kedua yaitu selanjutnya resiko kerahasiaan data. Infrastruktur cloud computing yang memungkinkan akses dan penggunaan secara bersama menimbulkan masalah privasi data, termasuk konsekuensi hukum akibat adanya penyimpangan penggunaan terhadap informasi rahasia suatu bisnis. Selanjutnya yaitu kontrol terhadap data. Solusi cloud mengakibatkan sulitnya untuk menjaga keamanan, privasi data, pencurian identitas, dan cybercrime. Perusahaan tidak memiliki kontrol langsung terhadap data yang disimpan pada penyedia layanan. Sebuah perusahaan dalam cloud yang melakukan pelanggaran hukum dan adanya tindakan penyitaan data dapat menyebabkan data rahasia semua perusahaan yang berada dalam satu penyedia layanan cloud ikut terekspos. Selanjutnya terakhir yaitu ketersediaan data dan layanan. Prosedur pemulihan data atau recovery harus teruji dan terencana karena sangat penting dalam hal menjamin ketersediaan layanan dan data. Risiko lainnya, termasuk kerahasiaan data, dapat menghambat prosedur pengujian backup dan restore data. Dan jika terjadi insiden, pelanggan cloud lainnya dapat mendapat prioritas tinggi dalam proses recovery data.